Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita dan kita masih bersama Wakil Pimpinan KPK atau Wakil Ketua KPK Bapak Laude Muhammad Syarif. Pak Laude ini beberapa waktu lalu sempat bersetegang dengan anggota Dewan terkait dengan pasal 245 UU MD3 tentang hak imunitas anggota Dewan. Ini bisa diceritakan kepada kami Pak mengenai hal ini? Nggak bersih tegang sih, saya cuma berpendapat bahwa menurut saya kalau ada imunitas untuk anggota DPR itu bertentangan dengan prinsip hukum gitu yang saya bilang. Prinsip hukum itu apa salah satunya? Equality before the law, jadi kesamaan kedudukan di depan hukum. Kalau misalnya anggota DPR diberikan imunitas, berarti dia mengesampingkan itu. Jadi kalau saya saja sebagai anggota, presiden saja tidak punya imunitas loh. Jadi seperti itu. Jadi kenapa bisa? Jadi saya pikir itu tidak boleh dibuat. Dan akhirnya sekarang itu banyak menimbulkan permasalahan. Contoh, ada anggota DPR yang menabrak orang. Yang menabrak orang akhirnya polisi tidak bisa langsung menyidik. Dia harus minta dulu persetujuan dari DPR sendiri dan lewat MD3. Bagaimana kalau kecelakaan yang lain? Banyak itu, bahkan laporannya sampai ke KPK, hal-hal seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini semakin memperumit birokrasi begitu Pak? Bukan memperumit birokrasi, tetapi itu menghambat penegakan hukum. Karena harus melewati birokrasi yang lama. Lo bayangkan saja kalau misalnya dia mati di tempat. Oh, jangan dulu ditahan. Karena ini anggota DPR, jadi harus minta dulu persetujuan DPR. Enggak langsung juga, harus lewat MD3 juga, seperti itu. Ya itu agak aneh menurut saya. Dan itu kayaknya hanya di Indonesia adanya seperti itu. Dan sejauh ini tanggapan dari DPR sendiri Pak mengenai kasus ini? Ya, saya pernah komunikasikan dengan anggota Komisi 3 lewat WhatsApp gitu. Saya bilang, ini nih ada lagi laporan tentang ini. Ya, itu akan menjadi atensi dari beliau-beliau. Jadi itu memang aneh. Walaupun di situ kan mereka dulu mengatakan, kalau untuk tindak pidana korupsi tidak perlu izin terus apa. Tapi memangnya anggota DPR itu hanya berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kecelakaan lalu lintas lah, marah juga. Ya, we are all people. Jadi kita nggak bisa mengontrol. Jadi seperti itu. Baik, lalu terkait dengan tadi kita mengenai pasal 245 UU MD3. Nah, terkait dengan revisi KUHP sendiri Pak, masih sikapnya tetap menolak? Revisi KUHP, kalau seandainya Undang-Undang Tipikor itu masuk menjadi bagian dari KUHP, KPK tetap menolak. Tapi ada kabar baru dari pemerintah. Kita sudah mendapatkan draft terbaru bahwa hanya ada satu pasal di KUHP yang menjadi penghubung saja. Jadi ya seperti yang diusulkan oleh KPK. Jadi kan sebenarnya yang menolak tindak pidana khusus masuk ke dalam KUHP itu kan bukan cuma KPK sebenarnya, BNN juga, Komnas HAM juga, BNPT juga. Jadi hanya pasal penghubung saja. Dan itu hanya satu pasal dengan pasal lain di peraturan peralihan. Jadi saya agak senang dengan... Cukup senang ya. Berarti yang ditakuti seperti dualisme hukum bisa... hukum itu sudah mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Baik, kita masih menunggu berarti Pak ya, pastinya seperti apa begitu ya. Ya, jadi sebenarnya sudah ada, tapi kita lagi tungguin draft terakhir dari mereka, tetapi kami sudah diberitahu. Ya, Pak Laude, ini kan banyak sekali kasus korupsi di Indonesia yang Bapak tangani sejauh ini, mulai dari periode 2015 hingga nanti di akhir 2019. Kira-kira strategi pemberantasan korupsi di Indonesia ini harusnya seperti apa sih Pak? Sebenarnya itu saya pikir KPK itu sudah pada jalan yang pas, tetapi memang magnitude korupsi kita itu masih sangat besar. Peristiwa korupsi yang terjadi itu banyak sekali dan KPK itu sangat terbatas untuk menindaknya semuanya. Oleh karena itu maka KPK hanya fokus pada hal-hal yang tadi itu keuangan negaranya besar, aktornya banyak melibatkan yang tinggi, atau
yang menyunat-nyunat anggaran yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan pendidikan atau infrastruktur seperti itu. Jadi makanya banyak sekali OTT yang kita lakukan, ya itu yang kita kerjakan. Jadi memang sangat banyak pekerjaan rumah kita, khususnya yang berhubungan dengan perizinan-perizinan. Selain pengadaan barang jasa, yang paling banyak itu perizinan. Kalau misalnya mau buka kebun, mau buka tambang, mau buka usaha-usaha lain, itu banyak sekali. Dan kira-kira ini kan kerja KPK bisa dikatakan cukup berat ya Pak Laude. Nah, menanggapi banyaknya pihak-pihak yang sepertinya ingin mempersulit kinerja KPK ini bagaimana Pak? Ya, saya pikir secara umum ya, misalnya kayak Presiden secara terbuka mengatakan mendukung, Polri juga mendukung kita, tetapi memang ada saja satu dua pihak yang selalu ingin mempersulit kerja-kerja KPK. Harapan KPK sih begini saja, kalau betul-betul mau memberantas korupsi di Indonesia sebagai musuh bersama, harusnya tugas pemberantasan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, tapi tugas semua menteri, tugas semua anggota DPR, tugas media, tugas murid, tugas guru, tugas semuanya kita. Semua lapisan masyarakat. Jadi kalau misalnya hanya aparat penegak hukum saja, bagaimana bisa mengawasi semuanya? Kalau seandainya semua pengusaha masih mau menyogok penguasa, seperti itu. Dan ini sebenarnya dengan banyaknya pihak atau integritas yang sangat banyak oleh masyarakat, bisa membantu dari sisi apa sih Pak masyarakat ini? Masyarakat itu pertama bisa membantunya. Banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat. Satu misalnya, kalau dia dimintai sogokan, dia harus teriak, dia tidak mau. Jangan. Yang kedua, kalau dia sangat terpaksa, dia harus melaporkan ke aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, atau ke KPK. Yang ketiga, ya menimbulkan kesadaran, karena sebenarnya korupsi itu dimulai dari yang kecil-kecil. Lihat aja di sekolah kita, seluruh Indonesia. Mungkin satu-satunya negara di dunia kalau yang ujian negara itu harus dikawal polisi soal-soal. Ya, itu salah satu contohnya ya. Itu satu contoh. Nyontek itu mulai dari STK kali sampai perguruan tinggi. Memang termasuk universitas saya. Sebut saja universitas besar semua di Indonesia. Yang dosennya plagiasi itu banyak. Yang nyontek di kelas, ya kalau kalian pernah kuliah di Indonesia, kita tahu semua pernah nyontek. Itu tidak pernah terjadi di negara lain. Jadi hal kecil seperti itu salah satu indikasi. Itu indikasi. Nah, ini kan kejahatan koruptor ini bisa dikatakan modusnya bermacam-macam ya Pak. Sebenarnya modus yang dilakukan oleh para koruptor ini sama atau memang semakin pintar mereka ini Pak? Beda-beda. Beda-beda. Ada yang petty corruption ya, korupsi-korupsi kecil. Jadi untuk pelayanan-pelayanan tertentu dia harus bayar 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta hanya untuk mempercepat proses. Baik, ini semakin menarik sekali berbincang kita Pak Laude. Namun pemirsa, kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.